disiwakin, langsung jinnya keluar. Karena setan itu takut dengan perkara sunnah. Karena sunnahnya ada nur, ada cahaya. Ustaz, kenapa kok cahayanya? Mana nampak model kita banyak dosa. Banyak dosa jadi banyak hijab, makanya nampak. Ya, enggak. Jadi sunnah Nabi itu ada cahayanya. Orang pakai sorban ada cahayanya, orang pakai baju jubah ada cahayanya, orang pakai kopiah ada cahayanya, karena itu pakaian Nabi. Ya, enggak. Kemudian menggandakan pahala amal. Orang yang beramal kemudian dia pakai siwak, maka amalannya itu pun pahalanya digandakan oleh Allah. Ya, nah. Kemudian memudahkan keluar nyawanya. Memudahkan keluar nyawanya. Makanya ketika ada orang yang sedang nazar mau meninggal dunia, maka pakaikan dia siwak untuk memudahkan keluar nyawanya. Oh, sampai bingung. Makanya siwak kalau bisa standby. Jadi kita kadang-kadang rokok yang mau standby, siwak yang fadilahnya banyak, yang datang dari Allah nggak mau kita bawa. Harganya ini lebih murah daripada harga rokok kita. Kan malu nih kita sama Allah kalau rokok sanggup beli, tapi siwak nggak sanggup beli. Ya, kan? Nampak tadi kita juga sudah sama Rasul kalau kita nggak mau menunjukkan sunnah Nabi. Ya, juga tak sunnah. Kemudian fadilah pakai siwak yaitu mengingatkan menyebut dua kalimat syahadat tatkala hendak matinya. Orang yang senantiasa pakai siwak, mengamalkan siwak dalam kesehariannya, maka ketika dia mau sakaratul maut, Allah ingatkan dia, Allah mudahkan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam riwayat yang lain, tadkhil itu bahasa Arab, bahasa kita itu rokok. Orang yang merokok, dia nggak meninggalkan rokoknya, maka di akhir hayatnya itu pun dia akan dilupakan oleh Allah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini luar biasa. Dia kadang-kadang bud yang diiul oleh Nabi ada bud, tapi bud yang ditegah oleh Nabi nggak bud ya. Kemudian membaikkan hifz, membaikkan hafalan. Orang yang memakai siwak, maka hafalan ini akan kuat. Sayyidina Ali mengatakan ada 3 perkara yang dapat menguatkan ingatan. Yang pertama, sering-sering baca Al-Quran. Ini kuat ingatannya. Yang kedua, berpuasa, ya, ataupun mengosongkan perut. Dan yang ketiga, yaitu memakai suci, ya, memakai siwak. Jadi kita yang belum punya siwak, nanti kalau pulang boleh cari di mana-mana toko yang ada jual siwak. Kemudian kelebihan yang lain, menyukakan malaikat. Jadi malaikat ini senang manakala kita pakai siwak. Kemudian menghinakan syaitan. Kita hari ini suka kali bilang syaitan laknatullah. Dosa bilang buktikan dengan amalan kita pakai siwak. Begitu kita pakai siwak, syaitan ini memang terhina-hina dia, ya, dan marah ya. Makanya alim ulama katakan kalau kita pakai siwak, maka syaitan ini akan marah kepada kita. Kemudian berjabat tangan dengan dia oleh malaikat. Orang yang senantiasa pakai siwak, mau sholat ataupun dari rumahnya perjalanan ke masjid, maka malaikat bersalaman dengan orang tersebut. Inilah siwak, masya Allah, murah ya. Dan didatangkan oleh malaikatul maut alaihissalam tatkala mengambil nyawanya di dalam rupa yang elok. Orang yang senantiasa pakai siwak, nanti ketika dia sakaratul maut, maka malaikat Israil datang dengan wajah yang indah, dengan harum-haruman, dengan wangi-wangian, dengan lemah lembut. Bahkan alim ulama katakan, Imam Qurtubi mengatakan di dalam kitab At-Tadhkirah, kalaulah ketika kita sakaratul maut ini meninggalnya dalam keadaan beriman, maka cukup dengan melihat wajah malaikat maut saja, tidak usah dikasih nikmat yang lain, sudah cukup. Artinya begitu indahnya rupa malaikat maut. Tapi kalau kita meninggalnya su'ul khotimah dalam keadaan maksiat, maka ketika kita meninggal, sakaratul maut, malaikat maut datang dengan wajah yang mengerikan, suaranya macam petir, rambutnya macam gila, luar biasa, baunya pun luar biasa. Kalau nggak ada azab yang lain, cukup azab dengan melihat